Buat kita orang Islam adalah manusia, orang Kristen adalah manusia yang harus kita hargai gitu. Tidak ada kadang-kadang ini yang lebih penting. Ya. Menghargai orang bukan karena agamanya, menghargai orang karena dia manusia aja dulu. Orang Sunda itu tidak pernah menyatakan dirinya paling baik atau paling benar atau paling suci. Karena buat orang Sunda kebenaran kebaikan itu punya Tuhan. Merdeka. Salam jumpa setiap saudara sekalian. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan kenapa kamu hebat? Karena di dalam diri kamu ada Tuhan. Kenapa kamu hebat? Karena dalam diri kamu ada semangat untuk berbagi. Kenapa kamu hebat? Karena di hati kamu ada keinginan untuk melayani. Karena dunia ini makin banyak orang egois, kepala batu dan mau menang sendiri. Tetapi ketika seorang merasakan kasih, ketika seorang terbuka akal sehatnya, maka yang ada adalah kerinduannya untuk berbagi, melayani dan menjadi berkat. Bersama dengan saya ada seorang hebat yang saya kenal sebagai seorang pandita Hindu, tapi kita mau kenalan bersama dengan beliau dan untuk itu mari kita jumpai. Nah, Pandita, selamat datang dalam program Kamu Hebat. Siap, makasih Bapak. Boleh perkenalkan diri dulu kepada pemirsa sekalian. Ya. Om Swastiastu, Sampurasun. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ide Pandita Agung Putanata Siliwangi Manuago. Saya orang Sunda Wiwitan, orang Sunda asli. Waduh, jadi kita panggilnya Pandita. Pandita Dan Agung. Pandita Agung. Ya. Tetapi Pandita bukan dari Hindu Bali, Bukan. Tetapi Pandita lebih kepada Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Nah, Siap. apa hubungannya Hindu Bali dengan Hindu Sunda Wiwitan? Nah, begini. Hubungannya Hindu Bali dengan Sunda Wiwitan begini. Hindu Bali itu kita yakini adalah tradisi yang ada di Nusantara, yang mengkristal, yang terus berlangsung secara sosial berada di Bali. Dan orang Sunda meyakini Bali adalah Sunda kecil, di mana ajaran-ajaran kesundaan itu masih berada. Dan itu di geografi kita kan, Iya. Bali adalah Sunda kecil. Sunda kecil. Dan Sunda kecil bukan dalam arti tempatnya kecil, tetapi ajaran-ajaran kesundaan yang masih tradisi mengental masih ada di Bali. Jadi kita meyakini bahwa Sunda ajaran-ajarannya yang masih bisa kita lihat, bisa kita rasakan ada di Bali. Nah, tetapi kan banyak orang berkata kalau kamu Sunda ya mestinya kamu Muslim. Nah, sementara kok ini ada Sunda Wiwitan, apa maksudnya? Gini, ada bahasa kalau Sunda harus Muslim. Iya. Keyakinan ide agama itu bukan dipaksakan, tetapi benar-benar hati nurani. Kalau Sunda harus Muslim nggak juga. Buktinya saya kan memilihnya bukan Muslim. Saya memilih ada Sunda Wiwitan. Dan ini justru kearifan lokal pertama sebelum agama Kristen atau Muslim masuk ke Jawa Barat. Betul. Jadi gini, ajaran Sunda adalah ajaran leluhur, di mana agama Sunda bukan suku, awas nih. Ya. Sunda itu bukan suku, Sunda itu ajaran. Ya. Ajaran yang sudah berlangsung ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum adanya Islam. Sebelum adanya Republik ini. Sebelum ada Republik ini. Nah, Sunda itu adalah keharmonisasian. Dan Sunda adalah agama yang sudah monoteis, mengetahui Tuhan yang tunggal. Wow. Jadi alangkah naifnya kalau kita berpikir Sunda baru lahir sekarang. Bukan, Sunda adalah ajaran leluhur kita yang demikian mulia, demikian luar biasa, dan Sunda menjaga keharmonisan itu sendiri, Pak Pendeta. Jadi kalau orang Sunda ngaragakeun artinya kamu adalah aku adalah kamu. Nah, itu ajaran Sunda. Wow. Siap. Nah, lalu bagaimana hubungan Sunda Wiwitan dengan umat Muslim saat ini? Sekali lagi, kalau kita belajar kesundaan, orang Sunda sudah selesai dengan agama. Ya. Orang Sunda sudah selesai dengan agama. Karena agama buat Sunda adalah merek. Ya. Agama adalah cara pencapaian titik bertemu dengan Tuhan. Nah, orang Sunda sudah bertemu dengan Tuhannya. Jadi ajaran Sunda tidak lagi dikotak-kotak oleh namanya agama ataupun merek agama. Ya.
Nah, orang Sunda kalau sudah belajar kesundaan, maka dia akan jadi orang Islam yang baik, orang Kristen yang baik, orang Hindu yang baik, orang Buddha yang baik. Kalau dasarnya Sunda, maka akan baik semuanya. Itu orang Sunda. Karena ya benar juga, inti agama adalah menjadi baik, penuh kasih, Ya. lalu menjaga hati Ya. dan melayani. Kira-kira kan begitu. Betul. Nah, lalu bagaimana masyarakat Hindu Wiwitan atau Sunda Wiwitan menghadapi kehidupan hari-hari ini? Nah, sekarang begini Pak Pendeta. Di Jawa Barat itu ada Sunda Wiwitan yang kumpulan daripada budayawan. Ya. Ada Sunda Wiwitan memang menjalankan kawitan, artinya agama leluhur. Nah, itu dua yang berbeda. Kalau ada budayawan, belum tentu mereka adalah Sunda Wiwitan. Tetapi yang kalau Wiwitan pasti budayawan juga, spiritual juga. Ciri orang Sunda, dia tidak akan menjelekan orang lain. Karena orang Sunda filsafatnya, apa yang aku lihat, itulah Tuhanku. Apapun yang aku dengar, itulah kebaikan. Tidak pernah orang Sunda memojokkan bahwa kamu salah, aku benar. Karena ingsun tadi, bahwa apapun yang kita lihat itu adalah jelmaan Tuhan itu sendiri. Iya. Jadi waktu saya lihat Pak Pendeta nih, yang saya lihat ini adalah pengetahuan, ini adalah Tuhan, ini adalah kebenaran itu sendiri. Jadi tidak akan mengklaim bahwa saya paling benar, kamu salah. Oh, karena siapapun yang kita jumpai kuncinya dua, menghargai dan menghormati. Betul. Jadi menghargai, menghormati. Karena Tuhan ada dalam bentuk penciptaan, Tuhan hadir dalam pengetahuan, Tuhan hadir dalam diri seseorang yang hadir dalam kita dalam bentuk petunjuk, lalu Tuhan hadir dalam bentuk Tuhan itu sendiri. Jadi 4 esensi yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Nah, kalau saya melihat Pak Pendeta sekarang, saya melihat Pak Pendeta sebagai bentuk dari ciptaan Tuhan, sebagai pengetahuan untuk saya. Jadi alangkah bersyukurnya saya mendapatkan pengetahuan dari Tuhan itu sendiri, kan gitu. Nah, tapi ada banyak tuduhan yang berkata, waduh, Sunda Wiwitan tuh masih percaya sama leluhur, menyembah pohon-pohon, menyembah arwah-arwah orang mati. Ya. Gimana? Nah, kalau kita melihat Apa sebetulnya yang dipercaya oleh Sunda Wiwitan? gini. Saya meyakini leluhur ada dalam tubuh, dalam bentuk DNA. Jadi jangan pernah berpikir leluhur itu kayak setan gentayangan gitu, atau pocong yang ngikutin kita, atau kuntilanak, bukan. Jadi kita tidak dipisahkan Tidak. leluhur kita karena kita membawa DNA. DNA. Ya. Lalu kita meyakini kita seperti ini karena bayangkan leluhur kita sudah demikian besar upayanya. Satu contoh gini, untuk menjadi orang seperti saya itu butuh beras, Ya. butuh minum, butuh susu. Beras itu berapa petani yang menanam beras Ya. untuk saya makan bisa sebesar ini. Lalu berapa banyak peternak susu yang menghasilkan susu untuk saya bisa sebesar Ya. ini. Itu energi alam semesta yang diyakini oleh Sunda. Bapak saya adalah energi alam semesta, ibu saya energi alam semesta. Mereka bersatu menciptakan saya. Artinya berapa banyak energi murni untuk menciptakan kita seperti ini. Jadi kalau kita menaifkan atau kita mengabaikan beliau-beliau semua, maka kita tidak lagi memuja tubuh kita. Di saat badan kita tidak dipuja, tidak melakukan pemujaan atas tubuh kita, tidak ada keseimbangan dalam tubuh kita. Nah, dalam tubuh ini ada ruh, ada darah, ada jantung dan sebagainya. Ruh, darah dan jantung kita bagi fisik, non fisik dengan jiwa. Kan gitu? Ya. Di saat tubuh tidak ada jiwa, maka dia jadi mati. Ya, ya. Di saat tubuh tidak ada darah lagi, maka dia akan sakit. Di saat tubuh tidak berseimbang, maka dia akan menderita. Kan itu. Maka ada gangguan jiwa, Ya. kan gitu. Nah, kira-kira Sunda Wiwitan ini percaya nggak adanya Tuhan? Sangat percaya. Oh, berapa Tuhan? Satu Tuhan monoteis. Nah, tetapi bedanya orang Sunda Wiwitan, Tuhan itu tidak boleh dikasih nama. Kenapa? Bahasanya orang Sunda, amun aya ngaran, aya wujud. Kalau ada nama, berarti ada bentuk. Bagaimana mungkin Tuhan berbentuk? Maka Tuhannya orang Sunda mah tidak ada bentuk, maka tidak diberikan nama. Ini kalau bahasa Inggrisnya bilang the Almighty, Ya. pokoknya yang maha kuasa. Yang Maha Kuasa. Jadi saking absolutnya sehingga tidak bisa dibentuk dengan kata-kata. Dan nggak ada gambar, nggak ada wujudnya. Nggak ada wujud. Nah, lalu apa ajaran Tuhannya buat Sunda Wiwitan? Nyaah ka batur, nyaah ka urang. Artinya kita menghargai orang lain, maka dia menghargai diri kita sendiri. Satu prinsip begini. Oh, jadi kalau iman Kristen gini, apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu pada Ya, orang lain. Nah, setuju. Lalu jangan kamu berbuat buruk pada orang lain, bahwa kalau kamu berbuat pada orang lain, maka kamu berbuat buruk pada diri kita sendiri. Maka tidak akan pernah orang Sunda berbuat buruk pada orang lain, pada diri. Pada jadi kalau orang itu berbuat buruk, dia bukan orang Sunda. ya bukan orang Sunda. Kalau dia berpikiran buruk, dia bukan orang Sunda. Bukan orang Sunda. Dia Dia berbuat boleh buruk. orang Jawa Barat, tapi bukan orang Sunda. Iya.
Banyak orang Jawa Barat tapi bukan orang Sunda. Punten ya. Banyak juga orang Kalimantan tapi dia berjiwa Sunda. Nah, satu contoh, orang Sunda tidak akan pernah merusak manusia, merusak alam dan merusak lingkungan. Karena buat mereka tidak mungkin berbuat buruk dan itu kan orang Sunda. Iya. Nah, berapa banyak pengikut dari Sunda Wiwitan? Kalau kita bicara pengikut, 90% orang Sunda, itu 75 juta lebih ya orang Sunda itu sebenarnya Sunda Wiwitan gitu. Cuman mereka tidak berani mengekspor dirinya. Mereka belum berani menunjukkan eksistensi dirinya. Karena apa? Ya kita tahulah politik zaman sekarang ya Pak Pendeta. Ya kalau kita sedikit menjalankan kebudayaan, dianggap kafir dan sebagainya. Jadi banyak teman-teman kita tidak berani menunjukkan eksistensi dirinya karena takut dicap tadi. Wow. Bagaimana kemajuan masyarakat khususnya orang-orang muda di Jawa Barat atau di Sunda yang percaya kepada Sunda Wiwitan? Teman-teman anak-anak muda sekarang yang kembali ke ajaran kesundaan, mereka berkarya dengan seni, mereka berprestasi dengan seni. Makanya kalau ada bahasanya, kalau di Jawa Barat itu seniman muncul, kan artinya kenapa? Karena mereka berbudaya di sana. Karena mereka bersatu dengan alam, bersatu dengan pikiran dan alam harmonis, maka jadi satu seni yang budaya tinggi luar biasa. Wow. Nah, bagaimana Sunda Wiwitan ini memandang Muslim, memandang Kristen, agama yang lain dari mereka? Sekali lagi, untuk orang Sunda udah nggak ada agama, udah nggak ada merek agama. Jadi kalau ada Jadi orang, melihat orang hanya manusia. iya. Untuk buat kita, orang Islam adalah manusia, orang Kristen adalah manusia. Yang harus kita hargai gitu. Tidak ada Kadang-kadang ini yang lebih penting, menghargai orang bukan karena agamanya, menghargai orang karena dia manusia aja dulu. Gini. Kadang-kadang orang beragama nggak memperlakukan orang lain sebagai manusia. Kalau tempat ibadahnya diganggu misalnya, ya kan hanya karena berbeda saling serang. Itu kan bukan kayak manusia, kayak binatang kan? Betul. Kan binatang kan begitu. Kalau kamu adalah kambing dan saya adalah singa, saya gigit kamu kan begitu. Itu kan hukum rimba yang berlaku. Tapi dalam agama Sunda tidak ada hukum rimba. Cinta kasih kadada kanya. Oh, justru menekankan tentang cinta kasih. Cinta kasih kadada. Apa ajarannya tentang cinta kasih? Cinta kasih itu begini. Kalau kamu tidak suka apa yang kamu perbuat pada orang lain, diterima pada diri kamu jangan lakukan itu. Itu kadada. Bahasa kasarnya begini. Jangan kamu berburuk sangka pada orang lain karena di saat kamu diburuk sangkakan kan kamu tidak suka. Kadada itu. Kadada itu apa itu kadada? Kadada itu kesayangan. Jadi gini, di saat saya memandang Pak Pendeta sebagaimana saya memandang tubuh saya sendiri kan saya tidak akan menyakiti Pak Pendeta. Itu kadada. Kadada, itu paling penting saudara. Benar juga kalau kita dalam iman Kristen kita percaya bahwa apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, janganlah perbuat itu kepada orang lain. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Dan dalam pembicaraan ini beberapa hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah kemanusiaan jauh lebih penting daripada keagamaan. Kita harus selesai dengan keagamaan karena keagamaan ruang private kita. Itu between me and God gitu. Nah, tetapi dalam ruang publik kita adalah sesama manusia. Lalu yang kedua saya pelajari nilai yang luar biasa, itu nilai cinta kasih. Dan apa itu nilai cinta kasih? Apa yang saya tidak ingin kamu perbuat kepada saya juga nggak boleh perbuat itu kepada kamu kan gitu. Lalu yang keempat yang tadi saya pelajari adalah kebersamaan, melihat orang lain dalam konteks menghormati dan menghargai. Karena menghormati dan menghargai otomatis ada cinta. Dan karena Sunda Wiwitan ini termasuk hari-hari kan disebut kelompok minoritas juga. Nah, kira-kira apa yang Pendeta mau sampaikan kepada pemirsa sekalian? Silakan. Sunda Wiwitan adalah ajaran yang sudah lama ditinggalkan oleh bangsa kita, tetapi mereka lupa jati diri bangsa kita. Jadi tadi yang Pak Pendeta sampaikan, orang Sunda itu tidak pernah menyatakan dirinya paling baik atau paling benar atau paling suci, karena buat orang Sunda kebenaran kebaikan itu punya Tuhan, apalagi kesucian. Lalu orang Sunda tidak akan pernah masuk ke ranah private kayak tadi orang Islam, Kristen dan sebagainya. Itu private mereka semua. Karena buat kami, hubungan kami dengan Tuhan kami itu seperti kita bersenggama dengan istri. Buat apa kita umbar di ranah publik? Karena itu menyangkut private suatu kita. yang intimacy. Intimacy. Jadi buat apa perdebatkan itu? Karena nilai-nilai private itu kan buat kita dengan sang Tuhan. Tidak menjadi hak publik untuk menilai dan sebagainya. Harapan saya
kepada negara dan semua teman-teman Sunda Witan, jangan malu menunjukkan identitas diri. Jangan juga kita tidak mau berbakti pada bangsa ini, karena bangsa ini milik kita, bukan milik orang lain. Kalau kita tidak memperbaiki bangsa ini, siapa lagi? Semua orang harus merasa memiliki. Siap. Wah, luar biasa. Amin. Jadi dari sini kita belajar bahwa agama adalah ruang private, agama adalah between you and God. Tetapi yang paling penting satu, kita satu bangsa. Kita harus berbuat sesuatu untuk bangsa ini, karena itu harus bersatu dan positif. Lalu yang kedua, kita adalah sesama umat manusia. Saling menghargai, saling menghormati, karena kalau bukan kita siapa lagi. Dan yang ketiga, kita adalah umat bertuhan. Karena kita umat bertuhan, tunjukkan dong, jangan liar gitu. Karena kita umat bertuhan, jangan hidup ngaco sembarangan gitu. Karena kita hidup sebagai orang bertuhan, mari kita hidup di jalan yang benar, yang berguna dan bermanfaat. Saya Gilbert Lumoindong bersama dengan Pandita Ida Agung Siliwangi mengingatkan buat setiap saudara, kamu hebat. Mari saling mencintai. Haleluya.